luar biasa. Baik teman-teman semuanya, salam kenal semua. Ada dari Serang Kak Deli. Saya Ahsanul Bisri, akrab disapa dengan, Bang Bisri kalau di Almaap. Nah, aktivitas saya saat ini sebetulnya sebagai full time-nya saya sebagai, project manager di salah satu perusahaan, training dan juga, hard time-nya saya itu sebagai trainer public speaking. Alhamdulillah saat ini sampai 5 tahun ke depan saya diamanahi sebagai ketua Almaap, yaitu Lembaga Alumni Madrasah Al Hidayah Basmol, tepatnya ada di mana? Ada di Jakarta Barat, di Kecamatan Kembangan. Nah, kita, setiap bulannya guys menghadirkan program-program, Almaap Talk. Nah, ini kita undang teman-teman alumni Almaap ataupun juga pernah kita undang tamu, rekan-rekan trainer saya untuk berbagi di sini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran satu alumni Al Hidayah yang sekarang lagi ada di Turki, negeri yang diimpi-impikan oleh Kinan, negeri yang diimpi-impikan atau disebut-sebut oleh, Mas Aris, yang diberikan Mas Aris ke Lydia. Wah, ini pada ngikutin nggak nih ya? It's my dream, Mas. Oh, ini juga sudah ada Sayed. Terima kasih Sayed sudah berkenan. Boleh tahu Sayed di sana sekarang lagi jam berapa? Oke, ke sini saya lagi jam 4:15. Dikit lagi Sore, asar. sore. Iya, Oke, sore. Mudah-mudahan jaringannya di sana aman. Nanti boleh insya Allah. diceritakan pengalaman di sana, apa aja. Mudah-mudahan juga Sayed bisa ke apa sih namanya ya? Kapadokia ya. Iya. Saya mohon izin juga guys, saya, lagi di perjalanan. Ini biasa, hari Minggu mendampingi ibu negara, dan senang masih bisa membersama teman-teman dan menyambut teman-teman di sini. Mohon maaf, jika nantinya ada kekurangan sana sini, ini murni inisiasi dari teman-teman alumni untuk mengadakan acara Alma Talk. At least ada sumbangsi dari Al Hidayah untuk anak-anak muda, kaula muda, setiap bulannya. So, mungkin itu sekelumit, tentang, Almaap dan kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman nanti yang sudah join di grup WA boleh stay karena setiap bulannya akan ada materi-materi baru yang berkaitan, tentang ada hal yang trending ataupun materi-materi yang dibutuhkan oleh teman-teman. Boleh juga kok request, nanti kita boleh carikan trainernya, public speaker-nya, pematerinya yang cocok untuk teman-teman semuanya. Boleh juga request di grup atau di chat box nanti kira-kira setelah ini maunya materi apa. Insya Allah kita carikan. So, enjoy teman-teman semuanya. Semangat menimba ilmu, semangat belajar. Mudah-mudahan kita juga disampaikan ke Turki, nggak cuma buat ke Kapadokia. Mudah-mudahan saya benar ngomongnya, tapi kita juga buat ngelihat sejarah historikal yang ada di Turki, yaitu penaklukan Konstantinopel bagi teman-teman yang Muslim. So, enjoy semuanya. Saya Selalu Bisri. Saya kembalikan ke MC atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bang Bisri yang udah ngasih sambutannya dan juga menjabarkan kepada kita apa itu Al-Ma'af. Oke. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang udah datang dan partisipasinya. Wah, kalau lihat dari kolom chatnya, ini dari penjuru wilayah ya, dari Palu, dari Sulawesi, dari Bandung, Masya Afwan Fakih, Afwan itu unmute dulu. Allah. Ya, teman-teman, mohon maaf. Oke, teman-teman, pembicara kita pada malam ini adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikannya di Istanbul University dan juga beliau ini adalah alumni Al Hidayah Basmol tahun 2020, yaitu saudara kita Sayyid Alwan Hazami. Bang Sayyid yang sekarang alhamdulillah sudah ada bersama kita di ruang Zoom ini. Sebelum saya serahkan semuanya ke pembicara kita pada malam hari ini, boleh dong saya minta ke teman-teman untuk on cam agar kita bisa saling mengenal satu sama lain.
Ya, teman-teman bisa on cam dulu dan juga pembicara kita biar bisa ngeliat teman-teman juga. Ya, gimana Bang Sayid? Semuanya udah siap? Iya, siap insya Allah. Ya, langsung saja kepada Bang Sayid, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang salah satu adik kelas saya juga, Al-Fakih Mubarok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul, ya walaupun masih secara tatap muka. Insya Allah berikan keberkahan dan kesehatan selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Al-Ma'ab, suatu kehormatan bagi saya pada alma mater ini untuk berbagi sehingga saya bisa berdiri di tempat kuliah yang saya jalani ini. Dan sangat senang bisa bersilaturahmi kembali kepada para teman-teman alumni yang mungkin tidak semuanya saya kenal satu persatu, mungkin tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua, dan juga kepada teman-teman yang dari berbagai daerah, berbagai domisili. Terima kasih telah hadir untuk acara ini. Pada akhir-akhir ini mungkin memang media sosial kita viral dengan video adegan tayangan putus. Oke. Ini adegan si Kinan dengan Mas Aris. Kapadokia Ismail Rimas, notes her. Oke. Tidak hanya bisa menjadi kalau ingin ke Kapadokia bisa saja kalian berperan sebagai Lydia. Nah, orang ketiga di antara tetangga orang kan. Nah, itu kan nggak mungkin kan kita menyakiti orang lain. Bagaimana caranya kita bisa ke Kapadokia dengan tanpa menyakiti orang lain? Ya, pastinya kita juga bisa belajar kuliah di Turki dan sambil berliburan ke Kapadokia bolak-balik lah. Tapi lumayan jauh sih kalau dari Istanbul lumayan jauh ke Kapadokia, sekitar 12 jam. Nah, lalu bagaimana sih agar kita bisa kuliah di Turki dan ada motivasi apa untuk bisa kuliah di Turki, jalur apa, dan keseruannya apa kuliah di Turki. Dan insya Allah kita akan membahasnya dalam beberapa menit ke depan. Sebelumnya, seperti kita tahu, ada pepatah kuno yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, insya Allah setelah kita berkenalan, mungkin ada yang sayang sama saya, gitu. Misalkan gitu ya. Oke. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan belum ya? Udah Bang. Sudah, oke siap. Perkenalkan, nama saya Sayyid Alwan Hazami, bisa dipanggil Sayyid atau Alwan, boleh juga. Nego sayang juga boleh sih. Jangan dah. Oke, saya lahir di Jakarta, bisa dibilang saya orang asli Jakarta, sukunya Betawi. Ya. Lahir tanggal 3 bulannya Desember, tahunnya 2001. Ya, termasuk masih muda lah ya. Saya termasuk salah satu alumni angkatan tahun 2020. Dan corona lah, dibilangnya gitu. Riwayat pendidikan, saya MI Zatul Atfal, dekat rumah, MTS dan MA-nya di Al-Hidayah. Alamat rumah saya Jalan Ki Jatuh Wahab, AT1 Al-Yaqsana, Budi Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Mungkin kalau ada yang mau ngopi atau silaturahmi gitu sama orang tua, boleh silakan dicatat alamatnya.
Ya. Lanjut kita. Kuliah di Turki, it's my dream, Mas. Not sir. Oke, ini dia judul utama kita. Kuliah ke Turki. Bisa sambil liburan juga ke Kapadokia. Bisa mewujudkan impian si Kinan tanpa harus berperan sebagai Lydia. Nah, di sini ada pertanyaan. Kenapa Turki? Kenapa enggak negara lain seperti Jerman atau Belanda gitu? Nah, menurut saya, kenapa saya milih Turki? Karena saya punya pandangan tentang Turki itu sendiri. Nah, Turki itu termasuk negara salah satu kaya akan sejarahnya. Ya, seperti kita ketahui sendiri masing-masing. Di antaranya sejarah Turki itu seperti penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Fatih dan kerajaan-kerajaan Utsmani, dan bagaimana runtuhnya kerajaan Utsmani lalu dipegang oleh presiden pertama Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Nah, sejak beliau memegang Turki, nah Turki itu dengan ideologi sekularisme. Bahkan sampai sekarang pun masih ada pengikutnya. Bahasanya Kemalisme, para pengikutnya para Mustafa Kemal. Nah, itu masih ada tuh sekularisme sekarang. Lalu Turki itu negara dua benua. Nah, yaitu ada Eropa dan Asia yang dilewati oleh Selat Bosporus namanya. Lalu kenapa juga Turki? Nah, karena Turki itu termasuk kualitas pendidikan standar internasional. Pastinya internasional juga karena Turki itu termasuk negara Eropa juga dengan pendidikan internasional. Lalu dengan biaya semester terjangkau. Kalau menurut saya sih terjangkau dengan fasilitas, dengan standar pendidikannya juga bagus, dengan harga yang ada mungkin terjangkau. Bahkan peluang beasiswa pun banyak di sini. Di antaranya kan ada yang beasiswa dari pemerintah, nanti kita akan lihat apa aja jalur-jalur dari pemerintah Turki untuk beasiswa ke Turki. Lalu juga ada dari beasiswa pihak-pihak swasta. Itu banyak sekali itu yang menawarkan. Yang pastinya dengan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan beasiswa dari pihak swasta itu. Nah, ini motivasi apa sih yang sehingga bisa saya kuliah di Turki? Nah, saya ada beberapa motivasi sehingga saya memilih Turki, kuliah di Turki. Yang pertama saya keinginan. Dari awal saya memang ada keinginan ingin kuliah merantau. Sebenarnya ngerantaunya awalnya itu di luar kota. Luar kota, entah kenapa nasibnya kejauhan kemari-mari ke Turki. Alhamdulillah sih sebenarnya. Dan Turki pun termasuk salah satu deadline saya. Awalnya itu saya punya deadline kuliah di luar kota dulu di Indonesia, lalu S2-nya di Malaysia, kalau nggak di Turki. Alhamdulillah Allah mungkin lebih sayang atau apa ya, langsung terjun ke Turkinya. Alhamdulillah sih. Lalu yang kedua, motivasi saya yang kedua yaitu dari baca novel. Saya dulu di pondok emang kalau lagi bete kan ya, kadang suka baca novel. Salah satu novel yang saya suka tuh karangan siapa namanya ya, Kang Abik. Yang di Turki lagi kurang baik. Di Iya. saya aja atau teman-teman juga merasakan? Kenapa? Aman, Bang. Aman, oke. Lanjut Sayed. Tadi soalnya suaranya putus-putus. Oh, oke, siap. Tapi kedengaran kayak kedengaran ya. Oke. Nah, saya di pondok juga suka baca novel. Salah satunya novel karangan Kang Abik, yaitu Api Tauhid. Nah, Api Tauhid itu menceritakan tentang banyak sejarah Turki. Tepat-tepat sejarah Turki itu ya secara detail lah di novel itu. Akhirnya di situ saya termotivasi untuk kuliah di Turki dan
menjelajahi sejarah-sejarah yang di Turki untuk mengetahui sejarah-sejarah Turki. Yang Turki itu kan kalau dari pandangan kita itu negara Eropa dengan Islam terbanyak. Nah, itu kan yang pandangan kita. Lalu yang ketiga, negara Eropa. Nah, Turki negara Eropa. Eropa dan Asia itu. Dari motivasi saya. Kan kalau mungkin kalau sebagai basic saya kan agama di pondok. Nah, terus pengen ke Eropa, tapi Eropanya jangan terlalu mainstream ke barat banget. Kayak Amerika kan kayak terlalu barat gitu. Saya tujuin ke Turki yang mungkin Islamnya ada gitu. Dan saya milih negara Turki. Nah, ini proses saya akan sedikit ceritakan bagaimana perjalanan saya untuk bisa sampai di sini. Yang pertama dulu saya kelas 12 MA itu membuat deadline impian. Nah, seperti yang tadi saya bilang, deadline pertama itu saya pokoknya pengen ngerantau lah, kuliah di luar kota, jauh dari rumah. Jangan nempelmu sama orang tua, karena tuh saya sering dibilang anak manja tuh apalah. Akhirnya saya punya impian, oke, saya tekatin buat kuliah di Maaf, luar kota. Said, slide-nya ketutupan. Mungkin biar kami aja, maaf, yang share screen. Dibatalin aja Oke, share boleh. screen-nya. Nanti biar kami yang share. Oke, boleh. Sudah? Sebentar. 1, 2. Bentar. Terlihat? Iya, terlihat. Oke. Ketutupan kan ya? Iya, tadi ketutupan apa ya? Tadi ketutupan sama foto video yang di kanan. Tapi sekarang udah enggak, udah aman. Lanjut, Said. Oke. Bisa diperbesar gak? Slideshow. Sudah belum? Belum. Sekarang udah belum? Belum. Aduh. Sudah? Masih belum? Sudah, Said? Oke, sudah. Ke bawah gitu. Tadi sampai mana tuh? Iya. Saya dulu bertekad untuk kuliah di luar kota, jauh dari orang tua, biar gak dikata manja lah. Lalu untuk deadline S2-nya, yang insya Allah saya punya tekad juga untuk sampai S2. Itu pengen ke Malaysia atau Turki. Nah, dari situ saya untuk mencapai impian, saya coba tes di PTN luar kota yang ada di Indonesia. Namun Allah berkehendak lain, mungkin nasib saya bukan di situ kali ya. Nah, akhirnya ada tawaran dari teman juga, ini ada tes buat di Turki, di Istanbul University. Nah, kebetulan itu salah satu impian saya. Walaupun itu untuk S2-nya ya. Ya, tapi kan kita nggak ada salahnya untuk mencoba. Akhirnya saya coba tes tersebut. Untuk sebelum tes itu, saya ikut belajar privat untuk mengikuti tes ujian tersebut. Dan ujian tersebut itu matematika semua tuh.
Nah, kebetulan saya pengen nyari guru privat itu susah banget. Kan akhirnya ada guru di sekolahan, kemudian beliau guru matematika yang insya Allah kemampuannya Masya Allah, yaitu kepada Pak Yunis, namun sekarang beliau udah pada almarhum. Semoga Allah berikan keluasan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Nah, lalu selama sebulan kurang lebih itu saya belajar sama beliau, itu sekitar sebulan sebelum ujian tes ke Turki ada pemberitahuan bahwa ujian tes tersebut dibatalkan karena COVID. Karena COVID lagi itu lagi membludak banget ya, akhirnya dibatalkan dan diganti dengan berkas, ijazah, dan lain-lain. Ya udah, akhirnya saya kumpulin berkas, saya kasih berkas-berkas. Nah, tinggal nunggu waktunya udah lulus apa enggak nih. Nah, di situ saya deg-degan. Kalau nggak dapat juga udah nganggur itu. Nggak nganggur juga sih, mungkin cari cara lain. Saya sambil menunggu doa jikiran, doa kepada orang tua, terus minta doa kepada guru-guru, datangin guru-guru minta doanya agar diterima. Nah, tibalah waktu hari H pengumuman. Dan alhamdulillah Allah berikan nasib saya di sini terima di Istanbul University jurusan biologi. Dan emang kebetulan saya emang dari MA pun emang suka sama biologi. Ya alhamdulillah juga kuliahnya di biologi. Nah, dari situ awalnya sih saya daftar ke dokteran. Cuman ya milihnya biologi juga. Alhamdulillah dapatnya di biologi. Ya saya mencoba bersyukuri apa yang sudah didapatkan. Lalu dijalani dengan enjoy, coba hal-hal baru, jangan puas dengan hasil apa yang kita dapatkan, terus mencoba hal-hal yang baru. Itu sedikit sekilas proses saya bisa mencapai ke sini, kuliah di Turki. Lanjut, next slide. Ini tantangan apa aja sih kuliah di negara orang? Ada tantangan ini. Kuliah di luar kota pun juga ada tantangan yang banyak. Nah, ini salah satu kuliah di negara orang. Yang pertama, yang pasti adaptasi. Ya, adaptasi terhadap budaya, lingkungan, dan makanan Turki. Gitu ya. Ini yang paling ini makanan Turki nih. Saya pertama kali datang itu makan apa ya? Beda banget itu rasanya. Udah mau mual-mual, paksa aja makan daripada nggak makan. Akhirnya sekarang alhamdulillah udah beradaptasi. Kita makan makanan Turki, ya walaupun ada beberapa sih makanan Turki yang nggak bisa masuk. Terus dengan adaptasi budaya sini pasti beda jelas. Kalau kita kan di pondok itu saling cium tangan dengan yang lebih tua atau pada guru sebuah takjim. Nah kalau di sini enggak, malah kalau kayak gitu maksudnya kayak aib cium tangan. Nah mereka tuh kalau ini budayanya pelukan sama salam kepala bolak-balik. Sama sebenarnya. Sama lingkungan kuliah, lingkungan tetangga-tetangga rumah, asrama, sama teman-teman gitu. Lalu tantangan yang kedua adalah bahasa. Pasti itu, karena di negara kita, berkomunikasi dengan orang asing, dengan orang-orang Turki. Nah saya di sini yang pastinya nggak langsung kuliah. Saya di sini belajar dulu bahasa Turki selama kurang lebih 1 tahun, kurang lebih 9 bulan.
belajar bahasa Turki. Lalu yang ketiga tantangannya adalah yang pasti ekonomi. Yang kita tahu nggak setiap saat, nggak setiap hari ekonomi orang tua kita itu selalu naik kan? Iya, ekonomi untuk uang saku, biaya kuliah, dan liburan. Ini yang paling tantangan banget itu liburan. Apalagi kalau lagi musim liburan. Ini saya lagi nahan-nahan diri untuk liburan. Karena emang lagi tipis kali ya dompetnya. Nah itu dia tantangan kuliah di negara orang. Makanya banyak di sini teman-teman saya juga ada yang kerja freelance. Gitu. Banyak yang kerja. Lalu, tapi bisa juga kita nyari beasiswa. Kan tadi saya sudah bilang, banyak beasiswa tawaran dari pihak-pihak swasta dengan syarat-syarat tertentu pastinya. Nah, lalu yang keempat nih, ini yang sedang saya alami juga ini. Setiap saat sih, rindu kepada keluarga, teman-teman, dan lain-lain. Yang mungkin nggak mungkin setiap kita rindu harus pulang, itu kan nggak mungkin. Pasti kita tahan setahun, 2 tahun, baru pulang lah. Oke, bisa next slide. Bisa di next, oke. Nah ini, oke, keseruan kuliah di Turki. Ada apa aja nih keseruan kuliah di Turki? Yang pertama pasti mendapatkan teman dari beberapa negara. Di kelas saya itu ada, enggak, pertama-tama kan saya masuk kelas bahasa, pastinya itu orang asing semua. Nah, kebanyakan itu orang asing di Turki, kebanyakan dari negara-negara timur, tetangganya seperti Iran, Syria, Irak, Palestina banyak sih. Rusia. Nah, kalau dari Eropa itu Rusia. Terus kalau di kelas kuliah saya itu ya banyak. Orang asingnya itu ada 4 atau 5 itu. Dari sekian, dari 100 orang cuma 4 orang asing. Dan salah satunya saya, orang Indonesia. Nah, terus yang kedua, mengetahui budaya Turki. Pastinya itu seru banget budaya Turki. Kita dapat mengenal budaya-budaya orang asing dengan bisa bertoleransi, menghormati budaya orang asing gimana caranya. Nah, yang ketiga, tidak ada skripsi untuk S1. Nah, untuk kuliah di sini tuh S1 nggak ada skripsi. Mungkin kayak ujian-ujian akhir tahun doang kayaknya. Nah, kalau S2 nanti baru ada kayak tesis dan lain-lain. Bahkan saya di sini selama menjalani kuliah 1 semester baru dapat tugas 1 atau 2 gitu, dari dosen. Nah, kalau dari teman-teman Indonesia saya dengar apa-apa tugas kan ya. Kalau saya di sini kayak tugas baru dapat 2 dari sekian masuk. Itulah keseruan kuliah di Turki. Selanjutnya bisa sambil liburan winter ke Kapadokia dan lain-lain. Aduh, ini dia nih. Nah, alhamdulillah saya udah pernah ke Kapadokia sebelum Kinan It's My Dream. Nah, itu udah saya ke sana duluan. Winter tahun lalu kayak saya ke sana duluan. Alhamdulillah. Dan masih banyak lagi tempat liburan yang bisa kita jelajahi. Saya kemarin lagi musim panas liburan ke ziarah ke makam Jalaluddin Rumi yang ada di Konya. Lalu ke Antalya. Antalya itu ibarat kata Balinya Turki. Balinya Turki. Lalu menjelajahi tempat-tempat sejarah di Turki. Ini dia. Yang kita tahu Turki itu banyak tempat-tempat sejarah seperti Konstantinopel. Bahkan ada yang nanya seorang sama saya,
benteng Konstantinopel itu di mana sih? Nah, saya bingung jawabnya karena bentengnya itu kan udah pecah kemana-mana. Kita mau bilang di sini ada, di sini ada. Gitu. Dan yang jelas itu Hagia Sophia jelas itu ada. Karena Hagia Sophia itu termasuk salah satu dari benteng Konstantinopel yang di dalamnya kan. Itu dia. Terus seperti tempat sejarah yang ada di Antalya, saya sudah juga pernah ke sana, itu tempat sejarah bangunan benteng kerajaan Bizantium. Itu nama tempatnya apa ya? Lupa itu. Alhamdulillah sudah pernah ke sana juga. Dan masih ada lagi tempat ada di Izmir. Itu Izmir tempat kerajaan Persia. Nah itu banyak itu. Oke. Masih banyak keseruan lainnya. Kuliah di Turki sambil liburan, sambil menjelajahi tempat-tempat sejarah. Dan masih banyak yang belum saya jelajahi tempat-tempat sejarah di Turki. Karena emang nyari waktu dan dari materinya juga ya. Oke, kita next slide selanjutnya. Nah, bagi yang bertanya-tanya, ada jalur apa aja sih untuk bisa kuliah di Turki? Nah, di sini ada jalur beasiswa pastinya, sama mandiri. Nah, sini saya kurang nyantelkan beberapa mandiri, cuma Mumtazah doang. Sebenarnya masih banyak yang lain-lain jalur mandirinya. Dan ini jalur beasiswa yang terkenal ya, yang mungkin termasyhur dah. Banyak yang mendapatkan beasiswa dari dua ini, di antara dua ini. Dan yang paling terkenal itu YTB. YTB ini beasiswanya mungkin ya seperti ngurus berkas doang. Pokoknya semakin lengkap, insya Allah keterima wawancara, udah. Kalau keterima, kalau nasibnya keterima ya berangkat. Yang paling ini banget itu berkas prestasi-prestasi, terus surat rekomendasi dari Kemenak juga bisa, dari ya pokoknya rekomendasi yang penting-penting itu diserahin aja. Terus ada juga tadi fee, ini sama dari pemerintah juga, berkas juga sama. Dan saya dengar kemarin angkatan tahun kemarin tahun 2021 itu ada yang daftar di tadi fee. Nah nggak tahu tuh nasibnya apakah terima atau enggak, saya kurang tahu. Dia juga nanya-nanya ke saya tentang beasiswa ini. Nah lalu jalur mandiri. Nah, sebenarnya jalur mandiri itu banyak. Ada beberapa jalur mandiri. Baik katanya agen. Nah Mumtazah ini agen yang saya ambil. Ini dia ada di Jawa Tengah, Ponorogo. Saya belum pernah ke sana langsung karena cuma secara online daftarnya. Itu lewat agen Mumtazah saya kuliah di Turki. Lalu ada juga yang lain seperti agen Biru Marmara, yang seperti kita tahu Biru Marmara terkenal juga. Nah kalau dari segi harga mungkin Biru Marmara lebih ini kali ya harganya, lebih mahal daripada agen-agen yang lain. Kalau jalur beasiswa itu yang ini di pemerintah. Kalau dari beasiswa dari pihak-pihak swasta itu banyak kalau udah nyampe di sini. Nah, nanti makanya mungkin kalau ada yang nekat berangkat, ada saya punya teman dia nekat berangkat kemari mandiri sama sekali. Terus dia nyari beasiswa sendiri di sini dari pihak swasta, ada itu banyak. Entah itu beasiswa untuk semester atau uang saku. Ada juga saya punya teman cutting, dia dapat beasiswa uang saku doang dari pihak YTB bisa. Ya, next slide. Nah,
apa kata Nelson Mandela, the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Kemuliaan terbesar itu orang yang nggak pernah jatuh dalam hidupnya. Nah, tapi dia selalu bangkit setiap kali dia jatuh. Nah, ini salah satu motivasi juga buat saya. Jikalau suatu hari saya masa galau atau gagal gitu lah, ya saya coba lagi, bangun lagi, bangkit lagi gitu. Jangan tiba-tiba nyerah terus pulang kuliah di Indo karena kesusahan kuliah di luar negeri. So, kita kan harus mencoba bangkit dari kegagalan. Kalau risau ya kita coba lagi, jangan takut gagal. Saya juga sering kali mengalami kayak gini, ya kalau merasa gagal sering. Mungkin kalau saya udah nyerah, ya udah pulang mungkin kali ya. Makanya saya coba untuk bangkit, untuk motivasi diri. Kesian orang tua saya yang udah membiayai entah berapa itu uang yang dikeluarkan, tapi ya hanya ini yang saya bisa balas dengan semangat, dengan bangkit dari kegalauan, dari kegagalan yang mungkin insya Allah bisa membalas itu semua. Tapi saya nggak tahu kapan waktunya. Kita lihat aja nanti. Saya hanya bisa mengharapkan doa dari orang tua, dari teman-teman, dari guru-guru juga untuk bisa menembus dari tantangan ini. Itu. Dan masih banyak lagi kata-kata motivasi yang membuat saya bangkit dari kegalauan, dari kegagalan. Sekian, next slide. Oke, thanks. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan memberikan waktunya dan meluangkan waktunya untuk hadir di sini acara sharing dan ada motivasi dari saya. Don't think to be the best, but think to do the best. Jangan pikirkan untuk yang terbaik, tapi pikirkan untuk melakukan yang terbaik. Udah, saya sampai sekarang masih memakai kata-kata ini. Saya nggak mikir untuk menjadi yang terbaik, tapi saya lakukan yang terbaik buat saya. Selagi itu yang terbaik, sudah saya lakukan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya pembahasan dari pemateri kita malam ini. Terima kasih kepada Bang Said yang telah memberikan informasi-informasi baru kepada kita. Mulai dari motivasi, cara numbuhin dapat motivasi dari mana, terus jalurnya, hingga bahkan keadaan Turki di sana tuh gimana. Keren banget ya. Untuk selanjutnya teman-teman, kami akan membuka sesi tanya jawab dengan mekanisme teman-teman bisa langsung buka suara atau melalui kolom chat. Nanti kami akan pilih 3 pertanyaan dari yang teman-teman ajukan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa langsung buka suara atau dari kolom chat. Ya, ayo teman-teman bisa langsung type, bisa langsung ketik aja kalau misalkan mau lewat kolom chat, nanti kita monitor. Atau ada yang mau ada yang mau buka suara langsung, silahkan teman-teman. Bisa tanya apapun itu, kayak misalkan cuaca di Turki itu gimana, kayak sekarang lagi musim apa nih Bang di sana gitu. Ya, ada pertanyaan pertama nih dari
Kak Novia Rahma. Untuk pertanyaannya, izin bertanya. Sebelumnya saya ingin tahu Kak Sayed mengambil jurusan apa di sana. Dan kira-kira di sana ada jurusan apa saja ya Kak? Oke. Untuk Bang Sayed, mau ditampung atau langsung dijawab aja? Langsung dijawab aja, menunggu teman-teman yang lain atau gimana? Langsung jawab aja kali ya. Oke. Kepada Bang Sayed, silahkan untuk dijawab pertanyaan dari Kak Novia Rahma ini. Jadi pertanyaannya apa? Saya jurusan apa ya? Iya. Saya di sini jurusan biologi, Fakultas Sains. Terus di sini ada, kalau di Istanbul sendiri itu dia ada banyak banget fakultas dan jurusan-jurusannya. Yang insya Allah lengkap lah. Oke. Cuman kalau untuk dari fakultas keagamaan itu cuma satu, itu ilahiyat. Dan itu udah menyangkup semuanya. Sekian. Gimana Kak Rahma? Semoga membantu yuk menjawab pertanyaan dari kakak ya. Untuk pertanyaan kedua, di sini udah ada dari Kak Rizky Rahmadani. Untuk S2 itu ada jurusan apa aja ya? Kalau mau ngambil jalur mandiri itu fasilitasnya apa aja dan syaratnya apa aja? Ya, Bang Sayed silahkan langsung aja. Untuk S2 itu jurusannya apa ya? Saya juga kurang tahu saya S2 di sini tuh. Kalau nggak salah saya lengkap juga. Cuma kalau dari jalurnya itu, kalau S2 kayaknya lebih baik sih beasiswa dari YTB. Kalau untuk S2 mungkin YTB itu lebih gampang. Karena emang kebanyakan yang masuk YTB itu S1 semua kebanyakan. Yang S2-nya itu dikit. Nah, mungkin dari saingan itu dikit jadinya. Dan syarat-syaratnya itu untuk beasiswa YTB S2 ya berkas-berkas aja udah. Mungkin sama skripsi dari kuliah yang di Indo tinggal diserahkan aja. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bang Sayed yang udah menjawab pertanyaan dari Kak Rizky Rahmadani. Selanjutnya ada pertanyaan apa nih Kak Rizky? Oh, oke, baik Abi tesekur ederim. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Wardato Jannah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Setelah sampai di Turki, apakah langsung mengikuti kegiatan kuliah? Karena tidak mudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan bahasa Turki. Sedangkan bahasa Turki belum tentu dikuasai seluruhnya dan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Bagaimana untuk menghadapi hal itu? Silahkan Bang Sayed. Saya tuh pertama-tama datang ke sini tuh ikutin kelas bahasa Turki dan itu wajib bagi orang asing semua wajib. Karena tingkat nasionalisme di sini itu tinggi. Mereka apa-apa harus bahasa Turki. Bahkan orang Turki sendiri pun jarang yang bisa bahasa Inggris. Makanya kita sebagai orang asing itu wajib untuk mengikuti kelas bahasa Turki. Ya, kecuali ada jurusan kedokteran. Nah, itu dia full bahasa Inggris. Nah, selain itu bahasa Turki semua. Dan untuk menghadapi hal emang benar sih setelah kita ikuti kelas bahasa Turki, nggak seluruhnya kita kuasain. Dan yang penting kan kita sering-sering ngobrol, praktek, ngobrol dengan orang-orang Turki itu. Kan kelemahan orang kita tuh ya, itu karena dia bisa menguasai teori bahasa-bahasa, bisa menguasai sebutannya apa sih? Teori-teori bahasa lah apa sih? Tapi dia nggak bisa praktekinnya. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Bahkan yang lebih bagus itu orang yang berani praktek langsung tanpa mengetahui teori-teori bahasa itu. Nah, itu lebih bagus. Karena dia sering ngobrol. Ada saya di sini, saya kan tinggal di asrama. Dan sini ada orang Palestina. Nah, dia pertama kali datang itu nol sama sekali bahasa Turki. Karena di sini bahasa Turki, karena sini banyak orang Turki. Nah, dia ngomong aja tuh ngomong terus orang Turki.
Kalau nggak salah sekitar 5 bulan atau 4 bulan udah lancar dia. Itu dia sendiri yang ngomong. Ya walaupun dia juga belajar bahasa Turki juga ada kelasnya wajib. Dan itu kalau menurut saya itu kelasnya itu kalau nggak salah buat formal doang untuk mendapatkan sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat untuk masuk ke perkuliahan. Kalau belum dapat itu nggak boleh masuk. Gitu. Kan ada orang yang udah dapat sertifikat tapi ngomongnya masih ya gitu. Karena nggak ada prakteknya. Oke. Ya, terima kasih Bang Said. Jadi yang belum lancar bahasa Turki atau belum benar-benar menguasai, nggak perlu risau. Nanti di sana insya Allah ada pembekalannya lagi gitu ya Bang ya. Iya. Iya. Baik, kita mungkin masih bisa nerima beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari Katu Bagus melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Jadi mungkin untuk lebih memperjelas ya, saya terima untuk pertanyaan ini. Assalamualaikum, saya mau melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Apakah setiap pemberkasan yang harus diajukan diubah terlebih dahulu bahasanya ke bahasa Turki atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Kak? Nah, ya gimana tuh Bang Said? Apakah ada perlu translate berkas-berkas tersebut? Silahkan Bang. Iya itu sudah jelas pasti untuk ditranslate dulu ke bahasa Turki, bagus ya bahasa Turki atau bahasa Inggris. Mungkin pakai bahasa Indonesia, bahasa Turki lebih bagus sih. Dan itu pun untuk mentranslate itu pasti ada jasanya orang jasanya. Oke. Wah, banyak banget nih partisipan dari teman-teman yang nanya. Kita lanjut aja mungkin ya, karena belum ini. Dari Bang Bisri langsung nih. Menurut Sayid, better ambil beasiswa di sini atau berangkat mandiri baru cari beasiswa di sana? Biaya hidup. Terus pertanyaan selanjutnya, biaya hidup di sana dibanding biaya hidup di Indonesia, biaya hidup di sana dibanding Indo gimana tuh? Nah, terus culture shock. Nah, pasti nih yang tadi Bang Said juga udah sempat kutip sedikit. Culture shock yang bikin Bang Said terkaget-kaget di Turki itu apa? Boleh ceritain budaya paling beda di Turki dan Indo, mengingat di sana kan lebih dekat Eropa. Silahkan Bang Said. Kayaknya ini menarik banget pembahasannya. Budaya yang paling beda di Turki dan Indo. Budayanya itu apa ya? Banyak sih, dari cara salamannya juga, terus dari mereka itu orangnya kalau di jalanan emosionalnya tinggi. Saya tuh sering melihat orang-orang Turki ribut di jalanan itu. Gak tahu itu karena kesenggol dikit, terus dia marah-marah gitu, dia berantem, nggak ada yang mau ngalah gitu. Terus banyak sih yang lain. Yang paling dia banget makanan. Makanannya tuh beda banget. Selain kebab ya, kan yang kita kan kebab Turki itu masih bisa terima. Karena ada beberapa makanan Turki juga yang mungkin nggak cocok dengan lidah kita, dan masih banyak lain. Iya, kalau untuk yang pertanyaan ambil lebih baik mana nih Bang? Ambil beasiswa di sini yang tadi dari YTB atau yang lain itu, atau berangkat mandiri terus cari beasiswa di sana? Gimana kalau menurut Bang Said sendiri? Kalau menurut saya sih lebih baik jangan terlalu nekat untuk berangkat mandiri kemari, terus lebih baik sih dari sana ya gitu. Soalnya apa ya, susah gitu. Ini kalau udah nyampe sini tuh susah nyari beasiswa buat ke yang ininya, buat ke negerinya gitu. Cuman kalau untuk di pihak swasta ada bagi yang udah dapet di negeri. Lebih baik sih dari Indo dapat beasiswa baru berangkat. Bahkan ada teman juga yang saya bilang, yaitu tes beasiswa di sini, dan itu susah, saingannya lebih banyak.
sama orang-orang Turki sini juga gitu. Oke. Ya, teman-teman, mengingatkan teman-teman bisa langsung isi link absennya yang udah dikirim oleh kami. Itu nanti dari link absen itu nanti insya Allah akan kami kirimkan untuk sertifikat acara malam ini. Untuk, oh iya nih, ada yang raise hand dari tadi, mohon maaf ke Bang Adewo. Bang Adewo dari tadi raise hand, mohon maaf ya. Silahkan ke Bang Adewo, bisa langsung buka suara, ada yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Kak Said, apa ada keluh kesah selama berada di negara lain, wabil khusus di negara Turki? Itu Iya. yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa problem masalah ketika belajar di Turki? Nah, gimana cara, kalau memang ada, gimana cara Kak Said menyelesaikan problem masalah tersebut? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Assalam. Ya, silahkan Bang Said. Tadi yang pertama apa deh? Tentang keluh kesah, gimana nih keluh Keluh kesah. kesahnya di sana? Keluh kesah kuliah di negara orang. Yang pertama tadi seperti tantangan itu dari bahasanya juga. Emang bahasa Turki itu susah banget, jujur saya akui. Itu di perkuliahan bahasa Turki di jalanan sama di kuliahan itu beda banget. Bahkan ada juga di tempat belajar bahasa itu ada juga tingkatannya. Itu khusus buat akademik di kuliahan. Itu kalau kesannya dari bahasa pastinya, terus sama dari ekonomi juga ada, sometimes. Terus juga ada juga kalau kesah dari kerinduan sama keluarga, sama orang-orang yang ada di Indonesia pastinya. Lagi kalau kesah kan rindu itu sama ada pacara kan LDR-an gitu ya kan ada. Waduh. Itu dia. Untuk pertanyaan yang kedua, mohon maaf, Bang Adewo tadi apa ya? Mohon maaf. Untuk pertanyaan yang kedua, apa ada problem masalah ketika belajar di Turki? Kalau memang ada, gimana cara Kak Said menyelesaikan problem masalah tersebut? Itu aja. Terima kasih moderator. Ya, silahkan Bang Said. Oke. Problem masalah belajar di Turki. Masalahnya, nah kalau menurut saya nih, paling terhasut dengan suasana liburan yang ada di negara orang. Kayak dikit-dikit jalan-jalan. Nah kuliahnya gimana tuh? Tinggal apa enggak tuh? Kan ada orang yang apa ya, duit adalah terus apa ya, badan sehat terus kayak mengabaikan perkuliahan itu, pembelajarannya. Jadi itu yang jadi problem kuliah di luar negeri. Itu karena masuk dengan suasana jalan-jalan gitu. Saya punya teman, ya kalau lihat dari ininya sih, dikit-dikit ke sini, dikit-dikit ke sini. Dalam hati saya kayak, ini orang belajarnya gimana gitu ya. Bukannya kita niatnya kan dari apa yang kita lihat, menilainya. Mungkin kita nggak tahu apa yang dilakukan dalamnya. Mungkin dia belajar malam atau apa gitu. Yang saya lihat ya, apa-apa jalan-jalan mulu. Itu menjadi problem mungkin masalah kuliah di luar gitu, terhasut dengan suasana keadaan di sini. Lagi kan di Turki itu kan sekarang lagi musim dingin nih. Nah itu, karena kalau udah kedinginan selimutan baik ada selimut, udah mager aja bawaannya. Jadi ya. Ya, baik Bang. Kita masih ambil mungkin untuk pertanyaan terakhir ya. Ini juga bagus nih pertanyaannya dari Kak Deli. Bang saya izin bertanya, kira-kira ada info dari alumni lulusan Turki
setelah lulus dari universitas, kira-kira ada nggak bimbingan atau bantuan dari kampus untuk berkarir di sana? Terima kasih. Oh, mungkin kayak semacam prospek kerja atau kayak untuk mereka yang ingin langsung mencoba mengadu nasib di Turki setelah lulus dari sana, gimana itu, Bang? Kalau itu saya kurang tahu ya, belum ada kenalan dari lulusan universitas sini. Kurang tahu kalau untuk itu. Mohon maaf. Oke, mohon maaf. Ya, kita. Ya. Ya. Oh, ada yang unik nih dari Kariska lagi. Setahu saya budaya yang ada di sana termasuk budaya penolakan lamaran seseorang dengan menyeduhkan teh asin. Oh, itu. Itu saya sendiri juga sempat ketemu tuh, lihat videonya beberapa. Gimana Bang Said sendiri pernah mengalami atau ada budaya yang seperti itu enggak? Saya pernah kan lamaran seseorang yang menyeduhkan teh asin. Kalau itu kurang tahu dah tuh. Budaya lamaran. Kalau kalau sini budaya kan yang saya tahu tuh minum chai. Kalau kita kan apa ngopi-ngopi lah. Ya ngopi ya nongkrong gitu. Kalau sini mah nggak ngopi, sini mah ngeteh. Apa-apa ngeteh, apa-apa ngeteh. Walaupun lagi musim panas, panas banget itu, mereka ngeteh, ngeteh pakai teh panas. Itu yang budaya mereka. Kalau masalah lamaran kurang tahu. Oke, makasih. Bang Said sendiri gimana nih? Udah mulai terkontaminasi belum dengan budaya chai-nya itu? Biasanya kan terkenal banget tuh. Ada. Dia bisa sampai habis bergelas-gelas sekali duduk. Bang Said sendiri gimana? Dan teh Turki itu gimana sih? Sama kayak sari wangi enggak sih? Oh, kok tehnya beda itu. Kayak Tehnya beda, gimana teh tuh? Turki. Kayak dia teh kasar modelnya. Kalau kita kan teh celup ya. Mereka teh Hmm. kasar. Nah, kalau mereka itu tehnya itu dituang dulu ke teko, terus direbus, dipanasin dulu sekitar 30 menit tuh, baru jadi. Nah, itu mereka nggak pakai teh, nggak pakai gula. Itu pahit banget itu tehnya. Kalau pertama Aduh. kali saya nyobain ya, pas Iya. datang itu beli teh, pahit banget itu kayak, aduh udah. Tapi lama-lama ya udah kebiasaan, enak. Alhamdulillah sekarang setiap sarapan ngeteh ngeteh. Mantap. Mulai Gak jadi ada orang diabetes di Turki sini. nih ya. Iya. Di sini alhamdulillah orang-orang sini makanan sehat-sehat. Saya Wah, di iya. asrama di sini makanannya itu setiap makanan pasti ada salad. Ada salad, terus kayak minuman dari sari buah gitu, itu pasti ada. Terus sama minum airan, yogurt, makanannya Nah, itu iya yogurt. itu. Saya mau ngomong tentang airan tuh. Gimana sih Bang rasa airan? Coba Bang deskripsikan. Dan coba Bang bisa spill ke teman-teman airan tuh apa? Airan itu yogurt, minuman yogurt. Lebih, ya mungkin kalau pertama kali nyobain sih enak lah ya, atau nggak cocok ke lidah. Tapi alhamdulillah sih saya sendiri, ya sekarang udah suka gitu sama yogurt minuman ya, yogurt minuman sama. Kan ada di sini tuh yogurt yang buat dimakan, kayak itu kata sausnya gitu. Mereka sausnya yogurt, bukan yogurt yang kayak di Indo yang apa tuh yang di Indo yang ada rasanya tuh ya. Oh Kalau iya. sini mah nggak ada. Iya, yogurt di sini anta. Itu buat cemilan mereka mah. Pakai pakai roti. Masya Allah. Jadi sekarang sehari-harinya untuk dari makan paginya, makan siangnya, itu semuanya udah Turki style lah ya. Atau Iya. ada kadang-kadang masak makanan Indonesia? Atau beli? Atau kayak main ke Nah, restoran Indonesia? iya itu dia. Sini saya di asrama kebetulan. Sini ada beberapa orang Indonesia. Nah, terus sama sama Hoja, berkata ustadznya lah. Itu kita dikasih jatah setiap malam minggu. Setiap malam minggu kita dikasih jatah buat masak Indonesia. Nah, Hmm, semalam tuh kita masak Indonesia. Dikasih kunci dapur buat ngambil ya. bahan-bahan mas. Iya, masak Bisa buat. menghilangkan kerinduan lah ya. Itu dia. Kita Biasanya bikin menu bakwan. favorit itu apa? Oh, bakwan. Iya, bakwan sering kita bikin. Mungkin Yang yang susah paling tuh simpel. tempe. Kenapa, Iya, Kak? tempe sini kayak emas. Wah, Sulit sekali itu. hmm, Iya. oke. Itu. Dan ngomongin banyak makanan, nanti Bang Saidnya tambah rindu sama makanan Indonesia dah.
Untuk pertanyaan terakhir nanti kita tutup tepat di 24.5, sekarang masih 24.3. Dari pertanyaan Kak Khatami, izin bertanya bagaimana sikap pemerintah atau masyarakat Turki sendiri terhadap warga asing. Jadi gimana nih Bang, kalau misalkan ada warga masyarakat Turki yang terhadap warga asing di tempat-tempat umum atau yang lainnya, gimana coba Bang? Kalau dari pemerintah itu, mungkin kalau untuk orang asing kita, seperti kita bikin KTP ya, KTP-nya orang Turki itu dipersulit bagi yang orang biasa gitu pindahan. Tapi kalau untuk ORNJ, untuk mahasiswa itu gampang. Kita ngurusnya ke UNIF, lalu di UNIF nyerahin berkasnya ke pihak pemerintah untuk bikin KTP Turki itu. Itu kalau untuk orang biasa itu susah kali itu bikin KTP Turki. Terus juga banyak juga yang ngantri, yang bikin bolak-balik, terus biayanya juga ada. Nah, kalau untuk masyarakat Turki, ada orang asing itu tergantung masing-masing kepribadian orang ya. Ada juga kan yang welcome, ada juga yang judes banget gitu. Kita senyumin, dia kabur. Ada juga yang kita senyumin, dia balas senyum. Yang enak itu. Apalagi kalau dia ngobrol kan. Oke. Terima kasih Bang Said yang udah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya, dan mohon maaf kepada teman-teman yang pertanyaannya kita nggak bisa bantu jawab karena kita terbatas waktu. Ya baik teman-teman, sebelum ke segmen terakhir ya ini penutup, kita akan foto-foto dulu nih. Jadi kepada teman-teman semua untuk on cam, untuk menyalakan kameranya. Jadi kita ada sesi foto sekarang. Teman-teman bisa on cam semua. Ayo, bisa Kak Syahma, mohon kameranya bisa dinyalakan. Kak Dewo, Kak Novia, Kak Solehudin, Kak Wardatul Jannah. Kita akan foto bersama-sama. Nah, mungkin yang udah prepare aja ya. Teman-teman yang siap untuk on cam mungkin. Karena obrolan kita saat ini santai, nyantai, mungkin ada yang belum siap untuk on cam. Teman-teman bisa disiap-siap dulu sebentar. Kak Ahmad Fauzi, Kak Aida, Kak Kemala. Ya, teman-teman yang lain masih kita. Kak Nur Zulfa, Kak Deli. Bisa on-cam untuk kita foto bersama. Baik, mungkin kepada panitia minta tolong untuk di ini screenshot. Oke. Nah, Bismillah, siap-siap. Wahid, Isnin, Salasa, Mani. Oke. Oke, sekali lagi. Maratan Tania, Wahid, Isnin, Salasa, Mani. Oke, syukran ala masyarakat di hadir bersama. Nah, terima kasih juga kepada Bang Rehan. Ya, teman-teman. Sampailah kita ke penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang udah berpartisipasi, menyempatkan waktunya datang ke acara kita malam ini, yaitu sharing session. Kita ngobrol-ngobrol tentang perkuliahan di Turki bareng Bang Said. Terima kasih juga kepada Bang Said yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya, berbagi informasi tentang kuliah di Turki. Ya, untuk terima kasih
banyak kepada teman-teman semua. Saya atas nama segenap penyelenggara sharing session malam ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan daripada kami penyelenggara. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Teman-teman bisa langsung itu aja. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Sai. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas, terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Tadi kayaknya ada bapaknya Said ya? Yang MI yang atas nama Abdul Aziz. Iya itu bapaknya. Saya juga kaget bapaknya diajak. Itu bapaknya, Bang. Bapaknya. Kayaknya sih, soalnya tadi pas nyalain kamera, Iya. wajahnya wajah orang tuh. Kan kayak emang bapaknya. Oke, sip. Ini panggilannya Bang. Fakih atau siapa ini? Oke, Bang. Oke, thank you Fakih. Ki ya, udah Ya, Bang. jadi MC ya. Makasih Pak. Mohon maaf, Bang, masih banyak banget kekurangannya tadi. Siap, santai-santai. Oke. Ini baru pertama join ya? Untuk sekarang iya. Oke. Siap, mudah-mudahan besok join lagi. Kalaupun MC-nya Insya siapa gitu ya. Ya. Saya kuliah di mana Ki? Di UIN Jakarta, Bang. Oh, di UIN. Jurusan apa? Saya satu jurusan sama Bang Rehan SI di Rosat. Jadi saya adik kelas, jadi cutting saya. Bang Rehan SI cutting saya. Oh, Han ini di stop recording dulu Han. Tolong di stop.